Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, berjumpa lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan seperti biasa, sebelum belajar, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum mulai belajar, bagi kalian yang belum mengisi absen di Classroom, harap mengisi absen terlebih dahulu. Dan hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Mohon disimak baik-baik ya. Baik anak-anak, hal pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang struktur teks diskusi. Seperti pada pertemuan sebelumnya, sudah Ibu jelaskan juga terkait struktur teks diskusi. Di sini ada 4 elemen atau ada 4 poin dalam struktur teks diskusi. Yang pertama yaitu isu, masalah yang dibahas dalam diskusi. Kemudian yang kedua adanya argumen pendukung atau pro. Nah, dalam mengungkapkan argumen ini harus disertai alasan dan juga bukti pendukung. Kemudian yang ketiga ada argumen penentang atau yang kontra. Nah, di sini juga harus disertai dengan alasan dan bukti pendukung. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Nah, ini berupa hasil akhir dari hal-hal yang dibahas tadi, tapi berisi jalan tengah. Dia tidak memihak antara satu dengan yang lain. Jadi dia tidak memihak yang pro dan tidak memihak yang kontra. Dia berisi jalan tengah atau netral sifatnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks diskusi. Di sini ada 6 kaidah kebahasaan yang harus kalian perhatikan dalam teks diskusi. Yang pertama yaitu adanya penggunaan istilah umum. Istilah umum yaitu adalah istilah yang berasal dari bidang tertentu, yang karena dipakai secara luas menjadi unsur kosakata umum. Nah, misalkan di sini membahas tentang belanja bulanan misalkan atau anggaran belanja, maka istilah umum yang digunakan yaitu anggaran belanja, penilaian, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau misalkan diskusinya membahas tentang kekuatan atau massa benda, nah itu biasanya yang dipakai adalah kata daya, kemudian radio, dan lain sebagainya. Nah, itu ya penggunaan istilah umum. Contoh lain seperti ini, misalkan kalian membahas tentang sebuah penelitian. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan kata penelitian, lebih mudah dipahami kan? Tapi misalkan diganti menjadi kata observasi seperti itu. Nah, itu kan ada beberapa orang yang paham, ada yang tidak. Nah, adanya perbandingan kata observasi dengan penelitian itulah yang disebut istilah umum. Nah, istilah umumnya yaitu penelitian, sedangkan istilah khusus yaitu observasi. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, bagi kalian yang tidak paham atau belum paham dengan materi tentang kaidah kebahasaan ini, nanti bisa tanyakan di kolom komentar atau di Classroom. Kedua yaitu kata modalitas. Modalitas adalah keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yakni mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicaranya. Di sini contoh kata modalitas yaitu harus, wajib, ingin, mungkin, bila, dan apabila. Misalkan contoh kalimatnya seperti ini. Seluruh siswa wajib mentaati peraturan. Nah, itu adalah perbuatan atau sikap yang harus diterapkan seperti itu. Nah, itu adalah kata modalitas. Jadi, setiap siswa wajib mentaati peraturan. Nah, itu kan sikapnya apa? Sikapnya berarti harus taat. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah contoh kata modalitas. Ketiga, dalam kaidah kebahasaan teks diskusi adalah kata kerja aksi. Kata kerja aksi adalah kata kerja aktif yang menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan kegiatan, tindakan, aksi, atau perbuatan. Nah, di sini ada contoh kata kerja aksi yaitu menyebabkan, mengakibatkan, menjadikan, atau membuat. Misalkan saya membuat kue. Saya sebagai subjek membuat predikat dan kue adalah objek. Nah, di situ penjelasannya tadi yaitu subjek melakukan kegiatan. Subjeknya siapa? Saya. Saya apa yang dilakukan? Membuat kue. Berarti dia sedang melakukan sesuatu yaitu membuat kue. Nah, itu ya yang dimaksud dengan kata kerja aksi. Nah, di sini biasanya kata kerja aksi yaitu predikatnya, kata kerjanya. Nah, itu. Itu menyatakan bahwa subjeknya sedang melakukan sesuatu.
Selanjutnya yang keempat yaitu konjungsi perlawanan. Di sini maksud konjungsi perlawanan yaitu merupakan sebuah kata hubung yang menghubungkan kata ataupun kelompok kata yang memiliki makna atau status yang bertolak belakang. Nah, di sini ditandai dengan kata tetapi, tapi, namun, akan, tetapi, sebaliknya, di sisi lain, dan di pihak lain. Misalkan seperti ini. Dia anaknya pintar, tetapi dia tidak pernah piket, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah kata yang berlawanan. Orang yang pintar ternyata belum tentu rajin dalam hal bersih-bersih, seperti itu. Nah, itu adalah sebuah perlawanan atau keterbalikan, bertolak belakang, seperti itu ya. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu kohesi leksikal. Di sini kohesi leksikal yaitu perpaduan antara kata atau istilah yang dipakai dengan isu yang dibahas. Nah, di situ ada contoh sebuah paragraf tentang kohesi leksikal. Nah, ya Ibu beri tanda tebal itu adalah kohesi leksikalnya. Di situ dikatakan bahwa saat ini perkembangan teknologi ponsel semakin berkembang. Fitur-fitur yang terdapat dalam ponsel pun memungkinkan pengguna dapat melakukan berbagai aplikasi, seperti akses internet, jejaring sosial, dan memainkan games. Salah satu pengguna ponsel canggih adalah para remaja. Nah, di situ kohesi leksikalnya apa? Ya, itu adalah ponsel. Jadi, penggunaan kata ponsel di situ saling berhubungan. Nah, dia konsisten menggunakan kata ponsel. Tidak menggunakan HP, tidak menggunakan telepon, dan lain sebagainya. Misalkan seperti ini contoh kalimat. Saat ini perkembangan teknologi HP semakin berkembang. Fitur-fitur yang terdapat dalam ponsel pun, nah kalau misalkan seperti itu tidak kohesi karena di awal pakai HP tapi kenapa di paragraf selanjutnya pakai ponsel. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan ponsel ya sudah dari awal sampai akhir tetap menggunakan ponsel. Tapi kalau misalkan menggunakan HP atau gawai dari awal sampai akhir tetap menggunakan kata HP atau gawai tadi. Paham ya? Terakhir, yaitu kaidah kebahasaan dalam teks diskusi tentang kohesi gramatikal. Nah, kohesi gramatikal adalah perpaduan dengan kaidah tata bahasa. Nah, di sini dijelaskan bahwa contohnya, nama kecil Ki Hajar Dewantara, yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1989. Nah, ianya di sini dia merujuk pada Ki Hajar Dewantara. Nah, ini maksud dengan kohesi gramatikal, rujukan. Nah, contoh yang kedua, liburan kemarin ayah dan saya mengunjungi nenek di desa. Kami, nah kata kami di sini yaitu merujuk pada ayah dan saya, seperti itu. Nah, kemudian di sini contoh ketiga, karena rumahnya sangat jauh, Ratna sering datang terlambat ke sekolah. Nah, di sini penggunaan katanya, rumahnya, nyanya di sini merujuk pada si Ratna. Nah, gitu ya, paham tentang kohesi gramatikal? Oke, nah sekian dulu penjelasan Ibu. Seperti biasa, setelah ada penjelasan tentu ada latihan untuk menguji pemahaman kalian. Ya, tugas atau latihan yang harus kalian kerjakan. Di sini Ibu sudah menyediakan 3 paragraf. Nah, silahkan kalian salin di kertas tugas kalian. Kemudian tugasnya yaitu menganalisis kaidah kebahasaan. Apa saja Bu yang dianalisis? Yaitu 6 unsur tadi. 6 unsur kaidah kebahasaan tadi mulai dari istilah umum, kemudian kata modalitas, kata kerja aksi, konjungsi perlawanan, kohesi leksikal, dan kohesi gramatikalnya. Nah, gitu ya. Silakan kalian salin dulu ini paragrafnya. Bisa kalian post dulu atau kalian screenshot, silahkan. Cara pengerjaannya seperti apa, Bu? Nah, di sini setelah kalian tulis paragraf tersebut di kertas tugas, nah, hal yang kalian lakukan yaitu kalian analisis kaidah kebahasaannya dengan cara memberikan tanda garis bawah. Misalkan, oh menurut kalian ini adalah istilah umum, kalian beri garis bawah pada kata yang menunjukkan istilah umum. Kalau misalkan, oh menurut kalian ini kata modalitas, nah beri tanda garis bawah. Kemudian kata kerja aksi, oh ini menunjukkan kata kerja aksi, konjungsi perlawanan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa berikan penjelasan, menurut kalian kenapa itu jadi istilah umum, alasannya seperti apa. Dan kenapa kata tersebut merupakan kata modalitas, karena apa. Nah, itu berikan alasannya ya, singkat saja tidak apa-apa alasannya,
Ibu ingin menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini. Oke? Baik, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran hari ini sampai akhir. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan di classroom. Oke, jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!